batu bara ini kan memang digadang-gadang menjadi sektor yang cukup resilient ya di kala isu resesi global ini. Dan saya masih melihat bahwa energi khususnya pertambangan batu bara itu masih cukup baik ke depannya. Yang kita tahu juga kan sebenarnya batu bara ini diperdagangkan di sekitar 400 US dollar, dan kita tahu sebenarnya emiten ini dengan 200 US dollar saja sudah cuan begitu ya. Jadi tentunya di level 400 US dollar ini akan menambah pendapatan yang baik kepada emiten-emiten, dan tentunya kinerjanya juga akan naik begitu ya. Dan saya masih optimis bahwa hingga akhir tahun ini batubara ini masih cukup akan stabil dibandingkan komoditas-komoditas lainnya. Lalu yang kedua juga saya melihat perbankan ini masih cukup menarik, Mbak Sasa. Yang kita tahu juga PDB kita kan di kuartal ketiga dan keempat masih diprediksikan akan tumbuh ya. Bahkan di kuartal 3 ini 5,6% hingga 6%, lalu di akhir tahun ini juga 5,3%, dan tentunya hal tersebut juga akan daya konsumsi masyarakat akan terjaga begitu. Dan kita tahu juga pada semester 1 ini perbankan ini kinerjanya sangat baik, Mbak Sasa, dengan kredit tumbuh 9 hingga 11% begitu ya, dengan NPL atau non performing loan juga masih stabil. Jadi kedepannya seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, perbankan juga masih cukup menarik begitu. Oke, Mas Adrian, apakah Anda juga melihat bahwa sektor energi ini masih akan menjadi sektor yang menjadi penopang pergerakan IHSG pada bulan Oktober dan juga hingga akhir tahun? Ya, exactly, saya setuju dengan Mbak Anissa dengan sektor peak-nya. Memang sektor-sektor yang berbasis eksternalitas dan juga ekspor, saya pikir mungkin akan jadi salah satu sektor yang defensif di tengah kondisi seperti ini gitu ya. Dan perbankan juga masih sangat menarik untuk kita lihat karena memang kenaikan suku bunga yang Mhm. terjadi sekarang akan sampai berdampak negatif lah terhadap net interest margin mereka. Dan selama loan growth masih cukup tinggi karena Mhm. memang ekonomi kita masih dalam fase rebound gitu ya, pemulihan pasca pandemi, saya pikir mungkin masih akan cukup baik untuk menjadi sektor yang kita andalkan di tengah kondisi yang sekarang ini. Oke, Mbak Ceca, bagaimana dengan sektor Ya. retail dan juga konsumen di tengah pergerakan inflasi yang terus menanjak dan juga ketidakpastian global saat ini? Ya, jika kita membicarakan untuk sektor konsumen atau retail, Mbak Sasa, memang kita melihat ini cukup juga menarik ya, saya pikir, karena yang kita lihat, kan sebenarnya kalau untuk sektor konsumen ini kan memang, juga variabel yang penting adalah daya konsumsi masyarakat begitu ya. Dan, sebenarnya kita tahu juga Ibu Sri Mulyani dan, tentunya yang, pemerintah Indonesia juga masih optimis ya, bahwa pertumbuhan kita, ekonomi kita masih akan terus tumbuh di kuartal 3 hingga 4. Dan tentunya hal tersebut akan menjaga kinerja atau permintaan di sektor-sektor konsumen begitu. Dan memang kalau kita lihat juga dari kinerja misalkan Unilever begitu ya, memang ada kenaikan harga pangan dunia, tapi saya melihat Unilever ini salah satunya emiten yang bisa meng-counter tersebut karena memang penjualannya masih tumbuh 12% hingga 16% di saat harga pangan naik begitu, Mbak Sasa. Dan tentunya hal tersebut juga berdampak kepada emiten-emiten lain ya, contohnya memang seperti Unilever gitu ya, penjualannya juga naik begitu. Oke, selain Unilever, Mas Adrian, saham-saham di sektor consumer yang masih menarik untuk dilirik oleh investor seperti apa di tengah daya beli yang terancam akan terus tergerus? Ya, kalau boleh saya lebih memilih yang agak export oriented ya. Mungkin kita lebih suka sama Mayora yang memang punya revenue portion dari ekspor lebih besar dibandingkan consumer companies yang lainnya, atau mungkin juga consumer companies yang memang raw materialnya source lebih banyak di domestik seperti Sido Muncul. Kita tahu bahwa cost exposure Sido Muncul itu lebih banyak ke domestik, jadi menurut saya ini akan lebih resilient ketimbang beberapa consumer lain yang imported raw material portionnya sangat besar ya, seperti Indofood, ICBP maupun Unilever. Oke, Mbak Ceca, di bulan Oktober nanti apakah Anda melihat IHSG akan kembali rebound atau masih dalam downtrend, dan sentimen-sentimen apa saja sih yang patut diperhatikan oleh investor?
Ya, jika kita melihat agenda ekonomi, Mbak, Sasa, memang di awal Oktober ini kan kita akan disuguhkan dengan inflasi Indonesia begitu ya, dan hal tersebut juga akan berperan penting untuk, kinerja atau sentimen untuk IHSG, untuk dalam negeri tentunya ya. Lalu untuk, Jumat juga kita kan masih ada rilis cadangan devisa gitu ya, jadi memang ke depannya, Oktober ini masih banyak data, ekonomi yang sebenarnya kita harus cermati juga. Jika, hal tersebut masih cukup baik, tentunya hal tersebut akan menopang kinerja IHSG dan tentunya juga rupiah akan, mudah-mudahan akan naik dari, level 15.200 ini, begitu Mbak Sasa. Oke, kalau proyeksi Anda seperti apa Mas Adrianus untuk pekan depan, apa saja sentimen-sentimen yang patut dicermati oleh investor? Saya pikir yang paling vital dan paling utama adalah rilis data inflasi ya Mbak ya. Jadi kita harus benar-benar lihat seberapa dampak dari kenaikan BBM bersubsidi terhadap inflasi kita, dan itu tentunya akan menjadi dasar respon Bank Indonesia terkait dengan kebijakan moneternya. Selain itu, mengikuti data inflasi, kita juga harus lihat data consumer confidence yang biasanya juga dirilis oleh Bank Indonesia. Bagaimana masyarakat melihat purchasing willingness mereka setelah harga BBM bersubsidi dinaikkan.